bisa kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita brief lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dea, kita awali agenda hari ini dengan sedikit pembacaan sosial Al-Quran ya Dea ya. Enggak, silakan. Berhubung Ustadz Aji, Surya Aji Al-Hafizullah lagi berhalangan, saya coba bacakan dulu surat Al-Isra ya, ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Jazakallah. Hai, demikian Kang Dia, silakan. Ya, baik Bang Daus, alhamdulillah rekan-rekan semua tadi kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Bang Daus begitu ya. Mungkin bisa langsung saja, tidak berpanjang kata lagi. Hari ini Mbak Uti akan cerita banyak begitu ya, mengenai secercah cahaya peradaban yang salah satunya juga di-trigger melalui bagaimana sih pembentukan peradaban di era dahulu lah ya, seperti itu. Nanti Mbak Uti akan eksplor lebih banyak. Mbak Uti, gimana? Bisa kita mulai? Oke, siap Mas. Siap. Mbak Uti, mangga. Barakallah Mbak Uti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sungguh sebuah kebahagiaan buat saya hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan untuk teman-teman di Weekend Talk. Ini mungkin kali pertama gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengikuti saya di sosial media. Ini adalah untuk kali kesekian kita berjumpa lagi. Semoga Allah curah-curahkan keberkahannya pada kita di pertemuan kita siang hari ini. Hari ini oleh panitia saya dihubungin oleh Mas Dea untuk bicara tentang apa setelah Hagia Sophia gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya apa tanggung jawab kita sebagai generasi muda muslim ini setelah pengalihan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Seperti kita tahu kemarin kita sudah merasakan euforia gitu ya, bahwa Hagia Sophia selama hampir 1 abad kita menantinya, 86 tahun lebih tepatnya, digunakan sebagai museum dan mulai hari Jumat beberapa pekan yang lalu kembali difungsikan menjadi masjid. Saya akan membagi pembicaraan kita menjadi 3 hari ini. Saya akan singgung sedikit mengenai era keemasan pada masa Daulah Utsmani, lalu kemudian bagaimana membentuk next generation of Al-Fatih, lalu yang terakhir apa tanggung jawab kita selanjutnya gitu. Sebelumnya barangkali saya perlu highlight teman-teman bahwa dalam perjalanan sejarah Islam ini ada 3 daulah besar yang pernah mewarnai di dunia ini. Yang pertama adalah Daulah Umayyah, kemudian yang kedua adalah Daulah Abbasiyah, lalu yang ketiga itu adalah Daulah Utsmani atau Ottoman yang akan kita bicarakan saat ini. Jadi cerita tentang Utsmani ini kita awali dari nubuat
yang diucapkan oleh lisan mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Perang Tabuk. Konstantinopel akan dibebaskan oleh pasukan terbaik yang dipimpin oleh seorang pemimpin terbaik. Nubuat itu kemudian melecut semangat dari generasi para sahabat selama hampir 800 tahun lamanya sampai akhirnya baru bisa diwujudkan pada masa era Daulah Utsmani. Di era sahabat ini kalau kita tahu ada satu nama Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau ini dari namanya Al-Ansori ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah sahabat asli Ansor. Ini di usianya yang sudah ada yang menyebutkan 70 tahun, ada yang menyebutkan 80 tahun. Ini melakukan perjalanan jihad dari Madinah menuju ke Konstantinopel semata-mata karena ingin menjadi orang yang disebut dalam nubuat Rasulullah itu. Kebayang ya teman-teman mungkin yang pernah melakukan perjalanan umroh dari umroh ke mampir ke Istanbul itu naik pesawat aja kan capek gitu ya. Ini pada waktu itu mengendarai kuda, kemudian di usia fisik di usia yang sudah tidak muda lagi yang tentu juga dengan segala keterbatasan fisik beliau masih bisa sampai ke Konstantinopel. Lalu salah satu wasiatnya adalah beliau ingin dimakamkan di bawah tembok Konstantinopel supaya bisa mendengar gemerincing suara pedang pasukan terbaik yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Ini artinya apa? Pada waktu era sahabat, nubuat itu belum bisa diwujudkan. Lalu terus berjalan kemudian sampai kepada era Daulah Umayyah. Ini kalau teman-teman tahu salah satu buku saya bisa dilihat di slide yang sebelah kanan itu ada Journey to Andalusia. Jadi Andalusia ini adalah sebuah wilayah di daratan Eropa yang sekarang ini menjadi negara Spanyol, Portugis dan sebagian Perancis. Ini dulunya adalah sebuah daulah besar, daulah Islam yang besar. Jadi Eropa itu tidak akan seperti yang kita lihat hari ini kalau tidak ada Islam di sana. Nanti kapan-kapan ya, kalau ada waktu insya Allah kita akan bercerita tentang itu. Jadi pada waktu Daulah Umayyah ini mereka mengirimkan pasukannya untuk membebaskan daratan Eropa, mengantarkan cahaya hidayah dan cahaya ilmu pengetahuan di daratan Eropa, tapi sebenarnya tujuan awalnya itu adalah Konstantinopel. Jadi semua itu memang betul-betul ingin sekali menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah dalam nubuatnya itu. Panglima pasukan pembebas Andalusia itu bernama Tariq Ibnu Ziyad. Jadi dia itu seorang berber. Jadi teman-teman jangan terdistract gitu ya kalau ada istilah barbar gitu. Seakan-akan sekarang digunakan sebagai orang yang tidak beradab dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya untuk mendiskreditkan Islam gitu. Jadi kalau nanti akan banyak sekali cerita-cerita seperti itu tentang sejarah Islam di Eropa. Jadi berber ini adalah sukunya Tariq Ibnu Ziyad ini. Kemudian satu persatu kota di daratan Eropa ini berhasil dibebaskan sampai kemudian seluruh Spanyol, Portugis, dan kemudian sebagian Perancis. Sebenarnya sudah sampai situ ini udah deket banget gitu ya. Mereka itu terus bergerak, tadinya itu mau ke Italia, lalu ke Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, nah itu kan udah nempel dengan Konstantinopel. Tapi pada waktu itu oleh Khalifah diminta untuk kembali lagi karena ini pergerakannya sudah sangat jauh sekali. Jadi pada waktu itu pusat pemerintahnya itu ada di Damaskus di Suriah saat ini. Kalau kebayang ya dari Suriah terus kemudian sudah sampai ke Italia itu kan sudah jauh banget gitu. Takutnya nanti kalau ada apa-apa pasukan yang akan menolong juga akan membantu juga akan terlalu jauh untuk mengejar. Jadi lagi-lagi nubuat Rasulullah belum bisa diwujudkan pada generasi ini. Kemudian nanti Andalusia itu menjadi terang oleh cahaya hidayah dan ilmu pengetahuan itu pada berikutnya gitu. Jadi bukan pada periode ini. Tapi bukan itu yang kita bicarakan hari ini ya. Lalu kemudian sampailah akhirnya kurang lebih 800 tahun kemudian itu ada di era Utsmani. Di era Utsmani ini juga tidak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul Al-Fatih gitu ya. Ini tuh juga perjalanannya nggak kalah lama. Dari bapak pendirinya Utsmani gitu ya namanya Utsman Ghazi itu sudah mulai membebaskan kota-kota. Jadi pada waktu itu tuh dikiranya karena posisi secara geografisnya itu Konstantinopel itu akan dibebaskan dari arah barat. Tapi ternyata tidak ada yang menyangka gitu ya, ternyata Konstantinopel ini dibebaskan oleh pasukan dari arah timur. Jadi satu persatu kota-kota ini berhasil dibebaskan dari era Utsman Ghazi, kemudian sampai ke ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, itu Sultan Murad II. Ini sudah dekat lah gitu ya, kira-kira dengan benteng Konstantinopel ini, barulah kemudian sampai pada Sultan Muhammad Al-Fatih. 29 Mei 1453, akhirnya nubuat selama 800 tahun itu bisa terwujud. Inilah pemimpin terbaik dari pasukan terbaik itu. Next slide, Mas. Slide berikutnya, Mas. Ya. Oke. Nah,
Jadi tadi ya, akhirnya Konstantinopel ini sudah berhasil dibebaskan oleh pasukan Muslim. Kemudian kita langsung masuk aja ke era keemasannya Utsmani gitu. Jadi saya akan menandai dengan 3, sebenarnya banyak sekali kalau kita mau ngomong, ya ini sejarah hampir 6 abad lamanya gitu ya, kalau diomongin juga mungkin perlu 6 abad juga gitu, enggak ya? Ini saya akan ambil poin-poin terpentingnya saja. Jadi ada 3 bukti gitu setidak-tidaknya untuk menandai era keemasannya Utsmani ini. Yang pertama adalah bukti toleransi dan harmoni Islam, lalu Jadi kemudian kita bukti nggak fisik ngelihat dia, nggak kelihatan. Iya. Gimana Mas? Mohon izin rekan-rekan, mohon maaf Mbak Uti sepertinya ada yang bocor. Mohon izin Oh, oke, rekan-rekan, baik. suaranya di mute dulu. Maaf, ada yang lepas tadi. Teman-teman panitia boleh dibantu ya. Kemudian ada bukti toleransi fisik dan keindahan kota, kemudian juga ada bukti karena keterbatasan waktu, tadi ada yang bertanya di komen chat tentang di mana posisi Daulah Abbasiyah. Tentu ada Daulah Abbasiyah di situ, tapi ini karena kondisi waktunya, jadi saya hanya akan capture untuk kepentingan tema yang disodorkan hari ini. Nanti kita bisa bahas mungkin di lain waktu gitu ya. Oke, pertama bukti toleransi dan harmoni Islam. Jadi kepembebasan Konstantinopel ini waktunya itu hampir bebarengan dengan jatuhnya Andalusia. Konstantinopel dibebaskan di tahun 1453, Andalusia itu secara resmi Islam terusir dari daratan Eropa itu 1492. Ini yang membedakan itu sungguh sangat luar biasa sekali. Ketika Islam itu jatuh di Andalusia, itu hanya ada 3 pilihan yang diberikan pada umat Islam di sana. Yang pertama itu dibunuh, yang kedua itu dimurtadkan, atau kalau mau tetap tinggal di sana, atau yang ketiga itu diusir. Mereka diusir ke wilayah Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan seterusnya. Nah ini berbeda sekali dengan ketika pembebasan Konstantinopel. Pada waktu itu begitu berhasil memasuki benteng Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya ini kemudian datang ke Hagia Sophia. Beliau bersujud menaburkan tanah, terkenal ya itu ya peristiwanya, menaburkan tanah di atas kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan siapa-siapa gitu, hanya makhluk Allah yang lemah dari tanah untuk kembali ke tanah. Lalu semua ini nggak akan bisa sampai seperti ini tanpa izin Allah. Lalu beliau mengatakan bahwa semua yang ada di dalam Hagia Sophia ini aman. Kalau mereka tetap mau tinggal di Konstantinopel, mereka tetap boleh tinggal di Konstantinopel. Kalau mereka mau meninggalkan Konstantinopel, mereka tetap akan diantar oleh pasukannya, dijamin keamanannya sampai tempat yang mau dituju. Mau kemana? Mau ke Yunani? Mau kemana? Silakan, akan diantar sampai ke tempat yang dituju. Bahkan salah satu bukti luar biasanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi dalam fikih perang pada waktu itu istilahnya itu the winner take all gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu bangsa itu dikalahkan oleh bangsa lain, itu mereka yang kalah itu keluarga rajanya itu tuh otomatis menjadi budak dari keluarga pemenang. Nah ini Sultan Al-Fatih ini sungguh sangat luar biasa. Jadi kan putri-putri raja, putri-putri keluarga kerajaan itu kan kemudian dibagilah gitu ya buat panglima-panglima perangnya dan seterusnya, itu ditebus dengan hartanya sendiri, dibayar gitu. Jadi yang ada bukti literasi sejarahnya itu adalah Sultan Al-Fatih ini menebus orang-orang yang sudah seharusnya menjadi budak ini, tapi tidak ada bukti sejarah kalau yang tentang pembelian Hagia Sophia itu gitu ya. Jadi ini sungguh sangat luar biasanya. Lalu kemudian Hagia Sophia itu pada waktu itu memang landmark kotanya gitu. Landmark kotanya. Tapi sebenarnya dalam catatan sejarahnya ketika Sultan Al-Fatih datang ke sana itu tuh sudah hampir 200 tahun Hagia Sophia itu mangkrak karena gempa bumi. Jadi bangunan itu memang besar sekali, lalu dalam sejarahnya memang Konstantinopel ini juga diserang sana sini dan seterusnya hingga akhirnya singkat cerita bangunan Hagia Sophia itu tidak lagi digunakan sebagai gereja karena setelah terjadi gempa mereka itu nggak bisa renovasi lagi. Keuangan Konstantinopel waktu itu sedang parah gitu. Jadi dibangunlah sebuah gereja kecil di dekat situ, sampai sekarang juga masih ada, namanya Saint Irene, itu yang digunakan sebagai gereja. Nah, oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu kemudian semua bangunan-bangunan yang dulunya memang gereja itu diperbolehkan. Bahkan Sultan itu membangunkan salah satu gereja di luar wilayah situ gitu ya, yang
bisa digunakan apa namanya, kalau sekarang tuh mungkin kayak apa ya, gereja besarnya lah gitu. Jadi ini salah satu bukti toleransi dan harmoni Islam. Tidak ada pemaksaan untuk convert, untuk berpindah agama, itu sama sekali tidak ada. Ini dalam catatan sejarahnya dimanapun pembebasan wilayah oleh pasukan muslimin tidak pernah ada cerita untuk pemaksaan ini. Karena semua pasukan itu semua orang muslimin itu sadar, hidayah itu sepenuhnya ada di genggaman Allah. Tugas kita itu hanya mengantarkan cahaya hidayah. Mereka mau atau tidak, Allah yang membolak-balik hatinya. Allah. Oke, lalu kemudian keindahan fisik dan keindahan kota. Jadi pada waktu itu saking apa ya, memang bagus sekali gitu Konstantinopel ini. Bahkan disebutkan kalau misalnya ada di seluruh dunia ini perlu satu ibu kota untuk di dunia, nah itu adalah Konstantinopel gitu. Saking secara geografis, mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana tahu gitu ya, secara geografis memang sangat cantik gitu kotanya. Nah ini salah satu bukti fisiknya gitu era keemasannya itu adalah di dalam kotanya itu dibangun setidaknya ada 81 masjid besar, kemudian ada 52 masjid ya ukuran sedang gitu ya, terus kemudian ada sekitar 50-an madrasah, lalu ada 7 asrama khusus untuk para pelajar Al-Qur'an, kemudian ada tempat makan gratis untuk fakir miskin. Ini salah satu yang juga menjadi catatan, mungkin teman-teman yang mengikuti sosial media saya sering sekali menuliskan, salah satu bukti kehebatannya Daulah Utsmani ini adalah kedermawanan mereka. Itu sampai sekarang gitu ya. Kalau kemarin kan kita juga tahu peristiwa ledakan di Lebanon itu yang pertama kali mengirimkan bantuan medis itu adalah Turki. Karena ini udah dari kayak mendarah daging di mereka. Mereka itu semua orang-orang dermawan gitu. Nah itu terus kemudian ada 3 rumah sakit, terus kemudian ada apa namanya istana, ada pemandian umum, perpustakaan dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya secara bukti fisik di kotanya ini memang pernah mengalami era keemasan lah gitu ya yang ditunjukkan dengan bangunan-bangunan yang memang luar biasa. Yang menarik teman-teman ini dalam setiap jejak peradaban Islam di negeri-negeri yang pernah menjadi bagian dari peradaban besar Islam itu ada tempat pemandian umum gitu. Padahal sebenarnya dari zaman Umayyah di Andalusia itu kita orang-orang itu rumah-rumah penduduk biasa itu udah bisa bikin toilet di lantai 2. Kebayang ya pada waktu itu di Eropa tuh orang belum kenal mandi, belum pernah mandi, itu kita itu sudah bisa membuat toilet di lantai 2. Sebenarnya di rumah masing-masing itu juga ada gitu kamar mandi ini. Kenapa ini penting sekali gitu? Karena sebenarnya ini tidak bisa dilepaskan dari syariat. Umat Islam itu harus selalu dekat dengan air untuk kebutuhan toharoh gitu. Jadi dimanapun mereka itu memang harus ketemu air untuk berwudu, kemudian air untuk mandi dan seterusnya. Nah, pemandian umum ini juga sebenarnya salah satunya ini adalah tempat untuk kumpul gitu ya. Jadi nanti saya akan cerita gitu ya apa namanya mengenai kedai kopi yang ini merupakan warisan dari Utsmani, tapi sebenarnya di tempat pemandian umum ini pun juga orang-orang itu berkumpul gitu. Nah, di sini itu juga bisa menjadi indikator kira-kira kalau pemimpinnya itu udah terlalu banyak diomongin di tempat pemandian umum, ini berarti udah pemimpinnya udah nggak benar, udah tidak disukai oleh rakyatnya gitu kurang lebih. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah bukti penghormatan amanah ilmiah gitu. Ini memang sangat luar biasa sekali. Semua peradaban Islam itu meninggalkan jejak amanah ilmiah yang sangat luar biasa sekali. Yang paling kelihatan itu memang Baitul Hikmah yang ada di Daulah Abbasiyah di Baghdad gitu ya. Tapi di daulah-daulah lain pun juga sangat luar biasa sekali gitu. Nanti kapan-kapan kalau saya bisa bercerita tentang Samarkand itu juga sangat luar biasa sekali dengan bukti amanah ilmiahnya. Begitu juga dengan di Utsmani ini. Jadi pada waktu itu tuh mereka itu sudah bisa membuat ketika era percetakan buku itu sudah ada gitu ya, sudah ada mesin cetaknya, itu mereka sudah punya percetakan yang digunakan untuk mencetak. Jadi yang boleh dibagi gitu ya oleh negara diatur, yang boleh mencetak Al-Qur'an, hadis, fikih dan ilmu kalam itu hanya boleh dicetak oleh percetakan negara. Tapi kalau buku-buku di luar itu boleh dicetak oleh percetakan swasta. Sangat kebayang ya. Jadi kalau misalnya negara memfasilitasi penerbitan buku gitu kira-kira berarti ini pasti masyarakatnya civilized. Ini pasti masyarakatnya sangat educated. Karena nggak mungkin gitu negara sampai memfasilitasi kebutuhan mencetak buku kalau nggak ada yang baca, nggak ada yang beli gitu. Next, Mas. Berikutnya kita akan bicara tentang warisan Utsmani untuk dunia. Jadi ini sebenarnya warisan yang ditinggalkan oleh Daulah Utsmani yang sampai sekarang tuh masih bisa kita nikmati lah kurang lebih gitu ya. Walaupun tentu nggak exactly persis seperti pada waktu itu. Salah satunya adalah memang Daulah Utsmani ini terkenal dengan advance di kemampuan militer dan teknologi persenjataan. Jadi
kalau sekarang kita tahu ada misalnya ada pesawat paling canggih gitu ya, atau mungkin rudal paling canggih gitu. Nah, pada waktu itu tuh Utsmani itu salah satu keahliannya adalah itu. Jadi mereka itu sudah bisa membuat meriam, itu senjata yang paling canggih pada waktu itu, yang beratnya itu sampai 18 ton, yang diameternya itu sampai hampir 6, nah panjangnya itu hampir 6 meter, diameternya itu sampai hampir 1 meter gitu ya. Orang dewasa itu bisa masuk sampai ke lubang lubang meriamnya itu dan seterusnya. Ini yang kemudian bisa digunakan untuk menjebol tembok Konstantinopel. Jadi memang ini temboknya ini luar biasa tebal sekali. Mungkin teman-teman sudah pernah ke sana, pernah melihat gitu ya. Pada waktu itu kita tahu teknologi untuk bikin tembok beton yang ada anyaman apa itu namanya besi di dalamnya kan belum ada gitu. Jadi ya satu-satunya supaya bangunan kuat itu ya ditebelin aja gitu temboknya gitu. Nah ini memang temboknya luar biasa tebal sekali dan meriam-meriam ini yang bisa digunakan untuk menjebol tembok itu. Lalu mereka itu juga sudah bisa membuat rumusan bubuk misiu yang nantinya itu untuk pelurunya untuk dilontarkan ke tembok itu bisa jebol. Walaupun memang bukan mereka yang pertama gitu, tapi mereka itu bisa membuatnya menjadi lebih advance gitu. Lalu terus kemudian kapal ini juga pada waktu itu armada mereka itu juga sudah luar biasa sekali gitu ya. Mereka itu sudah bisa membuat baik kapal perang maupun kapal dagang gitu. Kapal-kapal ini vital karena pada waktu itu memang transportasi yang menjadi urat nadi perhubungan transportasi internasional itu masih menggunakan kapal. Mereka selain menggunakannya sebagai kapal perang juga sebagai kapal dagang dan kapal untuk mengangkut para jamaah haji. Ini yang sangat luar biasa sekali. Lalu yang berikutnya ini adalah undang-undang. Ini menarik kalau teman-teman sekarang tahu ada sistem di Amerika itu kita mengenal sistem federasi gitu ya. Sebenarnya ini yang pertama kali mencetuskan ini adalah salah satu Sultan Utsmani. Namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Disebut Al-Qanuni karena apa namanya? Qanun itu kitab gitu. Jadi beliau ini sangat cerdas sekali dalam membuat undang-undang. Jadi waktu itu kan wilayahnya Utsmani memang luar biasa sekali luasnya, mencapai 2/3 wilayah dunia. Rasanya juga agak mustahil gitu kalau misalnya menggunakan semua hukumnya itu terpusat di Istanbul. Jadi di wilayah-wilayah tertentu itu diperbolehkan untuk mengatur wilayahnya dengan menggunakan undang-undang setempat gitu ya. Tapi memang ada undang-undang yang menjadi merujuk pada undang-undang nasional. Nah ini kemudian sistem ini yang kita kenal sekarang sebagai sistem federasi. Lalu kalau buat teman-teman yang senang ngopi gitu ya, ini sebenarnya warisan Utsmani. Jadi dulu itu orang itu ngopi itu hanya di rumah-rumah bangsawan. Nggak ada orang ngopi itu di kedai kopi itu nggak ada gitu. Jadi ini yang pertama kali mengenalkan kedai kopi ini adalah seorang saudagar dari Utsmani. Beliau ini bikin apa namanya kedai pertama itu di Eropa di Inggris tepatnya gitu ya. Lalu setelah itu kedai kopi ini menyebar ke seluruh daratan Eropa. Lalu ini juga yang tidak kalah menarik yang sampai sekarang masih bisa kita lihat ini adalah arsitektur. Arsitekturnya Utsmani ini sangat khas. Kalau kita ke sana kita akan melihat apa namanya bangunan entah itu masjid, entah itu istana dan seterusnya itu yang menggunakan kubah-kubah yang sangat besar. Betul bahwa kubah ini sebenarnya adalah warisan dari Bizantium, tapi sebenarnya kubahnya Bizantium itu masih sangat sederhana dalam artian mereka itu bikin dari batu. Makanya kalau ketika Hagia Sophia itu diguncang gempa pada waktu itu kubahnya itu masih terbuat dari batu, itu ambrol semua gitu. Itu balikinnya juga udah susah, udah mahal gitu. Nah, ini oleh Utsmani ini sudah ditemukan teknologi dengan menggunakan timah gitu, pengecoran dengan menggunakan timah dan salah satu yang menarik juga ini adalah karena di Turki wilayahnya itu adalah wilayah yang rentan gempa, ini arsitektur mereka itu sudah menemukan teknologi kalau kita sebutnya sekarang anti gempa gitu. Jadi di bawah bangunan-bangunan yang luar biasa dengan kubah-kubah yang besar-besar sekali itu, mereka itu menanam semacam roda gitu ya, bukan roda sih, tapi maksudnya semacam roda gitu. Jadi nanti kalau ketika terjadi gempa itu bangunan itu ikut goyang gitu. Jadi enggak nahan gempanya, jadi kerusakannya tidak terlalu masif. Ini terbukti banyak sekali bangunan-bangunan besar di sana walaupun diguncang gempa bolak-balik, tapi hancurnya itu tidak parah gitu. Next. Oke, berikutnya kita akan bicara tentang the next generation of Al-Fatih. Jadi tadi ini supaya kita nanti punya cukup waktu untuk diskusi ya Mas ya. Jadi saya akan agak cepat saja untuk sampaikan materinya gitu ya. Jadi itu tadi bab satunya gitu ya, udah kelar gitu ya bab satunya tentang keemasannya Utsmani. Kalau mau di apa namanya bahas secara terperinci, udah pastilah gitu. Ini di salah satu buku saya aja jadi satu buku sendiri gitu. Jadi emang yang panjang banget. Tapi itu highlight singkatnya kira-kira yang kita perlu tahu adalah itu. Nah, ini the next generation of Al-Fatih. Ini sebenarnya menarik gitu ya.
Al-Fatih itu bukan hanya satu nama, bukan hanya satu orang, melainkan satu generasi. Ini penting gitu teman-teman. Kenapa? Karena di dalam Islam itu nggak pernah ada dalam sejarahnya disebutkan one man show. Ada satu orang yang hebat sendirian terus tiba-tiba membebaskan suatu negeri gitu. Kayak Superman gitu, nggak ada gitu. Dalam Islam itu yang ada adalah satu generasi. Dan ini yang paling menarik adalah kita harus tarik mundur ke belakang. Jadi kita bisa melihat pola yang sama, berbeda 3 abad, tapi hasilnya ini akan sama gitu. Yaitu pada siapa? Pada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sebenarnya ada kesamaan pola yang diterapkan pada sistem pendidikan generasinya Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan generasi Al-Fatih yang bisa membebaskan Konstantinopel. Ini menarik sekali karena sebenarnya kita itu ibarat gini, bagi mereka para peminat sejarah itu tuh sebenarnya sejarah itu bukan ngomongin tentang masa lalu gitu. Dalam Islam itu sejarah itu adalah tempat di mana kita bisa melihat dari masa lalu, melakukan apa yang harus kita lakukan hari ini dan merencanakan masa depan dengan blueprint yang sudah jelas, yang sudah diberikan gitu. Pattern-nya, polanya itu bisa kita ulang. Dengan mudah akan kita ulang. Nah, ini juga sama gitu. Rupanya generasinya Salahuddin Al-Ayyubi dengan generasi Al-Fatih itu ada kesamaan. Yang pertama yaitu mereka kembali kepada Al-Qur'an. Ini adalah generasi Qur'ani gitu. Kita tuh apa namanya, harusnya sekarang sudah lebih happy gitu ya ngelihat anak-anak sekarang yang sudah berbondong-bondong untuk menjadi penghafal Al-Qur'an, belajar agama dan seterusnya. Pada generasi saya, era saya itu favoritnya tuh masih masuk ke sekolah-sekolah negeri gitu ya, sekolah-sekolah favorit. Tapi sekarang orang tua sekarang sudah tidak seperti itu lagi gitu. Mereka sudah memikirkan bagaimana mencarikan pendidikan dengan apa namanya, pendidikan agama yang terbaik untuk anaknya. Ini adalah sebuah angin segar, kemudian juga gelombang hijrah di eranya Mas Dea dan teman-teman ini gitu ya. Ini juga sangat luar biasa sekali. Ini juga harus diapresiasi. Era saya sedikit lebih duluan gitu ya, sedikit lebih duluan tuh belum semasif saat ini gitu, belum ada saling menyemangati untuk sama-sama berhijrah. Ini adalah sebuah angin segar. Pada waktu itu juga gitu. Jadi salah satu cirinya bagaimana kembali pada Al-Qur'an, pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika akan membebaskan Baitul Maqdis, itu setiap subuh beliau itu datang ke Masjid Umayyah di Damaskus itu untuk melihat kira-kira anak mudanya yang udah ikut jamaah sholat subuh seberapa banyak. Dari situ tuh beliau bisa melihat, belum nih, belum siap nih. Ini belum siap nih, belum siap. Sampai akhirnya apa namanya? Oh, oke, ini sudah siap. Itu pun gitu ya, itu pun tidak semua dibawa serta oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia hanya betul-betul hanya memilih nih kira-kira sekian orang saja yang benar-benar memang sudah tertarbiyah dengan benar dan sudah siap. Nah, 3 abad kemudian pola yang sama ini juga terulang pada Al-Fatih. Al-Fatih ini oleh ayahandanya Sultan Murad II ini juga sangat luar biasa sekali. Nanti di poin ketiga kita akan bisa poin berikutnya kita akan bisa lihat ayahnya ini juga seorang penghafal Al-Qur'an gitu ya dan juga mengajarkan hal yang sama pada anaknya. Sultan Al-Fatih kalau kita ingat ada salah satu momen yang sangat penting banget ketika beliau memilih imam sholat untuk pasukannya. Beliau mengatakan siapa yang pernah meninggalkan sholat wajib sejak balik duduk. Kemudian siapa yang pernah meninggalkan sholat sunnah duduk dan seterusnya sampai terakhir siapa yang pernah meninggalkan sholat tahajud dari balik sampai sekarang semua pasukannya sudah duduk kecuali beliau. Akhirnya memang beliau lah gitu yang pantas untuk menjadi imam sholat itu dan memang pemimpin terbaiknya itu ya seperti itu. Jadi cirinya itu sama. Kalau sekarang kita datang ke masjid gitu ya, kita tahu gitu sholat subuhnya masih kayak apa gitu. Nah, berarti memang masih jauh nih gitu. Kira-kira kita akan kembali ke next generation of Al-Fatih ini. Sebenarnya kalau mereka yang memang betul-betul berminat apa namanya menekuni sejarah gitu itu akan gampang banget untuk melihatnya gitu. Orang polanya sama kok pernah terulang pada generasi terbaik, generasi sahabat, kemudian diulang pada generasi daulah-daulah besar Islam sebelumnya dan apa yang terjadi pada hari ini. Lalu yang berikutnya adalah visi besar manusia besar. Ini juga yang sangat luar biasa sekali. Kalau dulu di generasi saya gitu ya, cita-citanya itu yang paling hebat tuh jadi dokter gitu ya, jadi insinyur gitu. Kalau anak-anak sekarang mungkin cita-citanya jadi YouTuber gitu ya. Nah, ini ternyata orang tuanya Al-Fatih sama orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak seperti itu gitu. Jadi mereka itu menyodorkan sebuah visi besar yang sangat luar biasa sekali gitu pada anak-anaknya. Ayahnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya Nazamuddin Ayyub itu konon kabarnya itu menjomblonya lama gitu. Jadi itu belum nikah-nikah sampai semua saudara-saudaranya itu kamu tuh mau dijodohkan dengan
wanita yang seperti apa sih gitu ya. Hmm. Kok sampai lewat usia gitu untuk mereka kok semua ditolak gitu. Dan dia itu jawabannya sangat luar biasa sekali. Beliau mengatakan, aku menginginkan istri solihah yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak-anak yang ia tarbiyah sendiri dengan tangannya hingga bisa membebaskan Baitul Maqdis dan mengembalikannya ke tangan umat Islam. Masya Oh. Allah, luar biasa sekali ya. Bahkan mendidik generasi terbaik itu dimulai dari mencari istri dulu gitu. Mungkin kalau di sini udah banyak Nah. lewat ya fasenya ya. Nggak apa-apa, nanti bisa diremedial di anak-anaknya. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Dari keluarga-keluarga seperti inilah kemudian bisa lahirlah Salahuddin Al-Azubi, bisa lahirlah generasi-generasi yang sangat luar biasa itu seperti itu. Begitupun dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih ini punya ayah yang juga sangat visioner dan sangat luar biasa sekali, Sultan Murad II. Selain pertama dia menanamkan Al-Quran pada anak-anaknya, dia juga menghadirkan guru-guru terbaik. Jadi mungkin ini juga pelajaran buat teman-teman gitu ya. Karena rata-rata kan mungkin teman-teman di sini profesional gitu ya atau para bisnismen yang mungkin sibuk, menghadirkan guru terbaik ini ternyata penting gitu. Jadi kalau nggak bisa ngedidik sendiri paling nggak dikasih guru terbaik. Jangan sampai udah nggak bisa ngedidik sendiri terus juga pendidikannya dikasih asal-asalan. Ya wassalam gitu ya. Apalagi di era PJJ sekarang tuh kelihatan banget gitu ya. Ternyata orang tua tuh emang nggak pantas jadi gurunya gitu ya. Yang ada stres semua. Allah. Oke, jadi oleh Sultan Murad II ini Muhammad Al-Fatih ini setiap habis sholat subuh ini diajak ke satu bangunan yang tinggi gitu ya, landscape di kotanya. Jadi mereka pada waktu itu masih tinggal di kota yang sekarang kita sebutnya itu Edirne. Dan waktu itu namanya masih Adrianopel. Di kota Edirne itu dia akan melihat dari kejauhan, dia tunjuk satu titik gitu ya. Dia mengatakan, Sultan Murad II ini mengatakan, Muhammad lihatlah di depan di jauh sana itu ada Konstantinopel. Itu adalah pusat kekufuran. Ibu kota Romawi Timur yang sangat kuat. Kota itu nanti akan jatuh dalam kekuasaan Islam dan engkaulah yang akan membebaskannya, insya Allah. Setiap hari gitu ya, engkaulah yang akan membebaskan Konstantinopel. Guru-gurunya setiap hari melakukan afirmasi yang sama. Akhirnya nggak ada tuh dalam pikirannya Sultan Muhammad Al-Fatih kecuali membebaskan Konstantinopel gitu. Ini tuh sebenarnya hal yang sama yang bisa kita injekkan, kita suntikkan ke anak-anak kita gitu. Bagaimana kita menanamkan, mengafirmasi sebuah visi besar gitu untuk umat gitu. Kalau misalnya cita-citanya cuma ala kadarnya gitu ya, tanpa mengecilkan hal yang lain tentu saja ya. Tapi kalau memang tidak ada dibekali bahwa kaulah nanti yang akan membebaskan Baitul Maqdis gitu, ya pasti akan mentok di situ karena sebenarnya ya memang kita tumbuh dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu konon seumur hidupnya itu sebelum membebaskan Baitul Maqdis itu nggak pernah tersenyum. Dan kalau ditanya bagaimana mungkin aku bisa tersenyum sementara Baitul Maqdis masih ternista. Jadi itu sudah begitu terinternalisasi dalam diri mereka. Ada goal besarnya, ada tujuan besarnya, ada visi besarnya gitu. Dan inilah yang melahirkan manusia-manusia besar, melahirkan satu generasi yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya kita menanyakan ini kayaknya umat Islam sudah menuju ke era kebangkitan apa segala macam. On the way-nya betul gitu. Sekarang itu sudah orang berbondong-bondong kembali pada Al-Qur'an, berbondong-bondong kembali untuk mempelajari Islam. Seperti yang kita lihat di Turki gitu yang kita lihat di Turki hari ini. Turki 20 tahun yang lalu tuh kalau bertanya ke sana mungkin teman-teman akan nanya arah kiblat aja banyak yang nggak tahu loh. Kalau sekarang sudah mungkin alhamdulillah gitu ya kalau kita lihat jamaah subuhnya, jamaah Jumatnya di Hagia Sophia itu sudah angin segar lah gitu. Nah, ini harus seperti itu gitu. Semua secara bersama-sama menanamkan visi besar pada anak-anak kita supaya nanti akan lahir generasi next Al-Fatih ini. Next, Mas. Nah, oke, kita akan masuk nih ya, kita ke bahasan kita yang utama gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita berikutnya apa gitu. Kalau teman-teman mempelajari, nanti saya nggak akan singgung masalah perpolitikannya, nanti ada sesinya Bang Sandi ya nanti siang gitu yang bisa dibahas. Tapi sebenarnya kalau kita mau membaca sedikit gitu ya, Erdogan ini kan tumbuh di ibaratnya itu tumbuh di lingkungan yang sangat tidak ideal. Dia itu tumbuh ketika sekuler tuh lagi nancep-nancepnya lah gitu di Turki, gitu ya. Tapi buktinya gitu, dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang benar, akhirnya tetap akan lahirlah beberapa manusia-manusia terpilih yang mempunyai tekad gitu ya, yang mempunyai tekad untuk mengembalikan izah Islam dan umat Islam. Ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini apa tanggung jawab kita berikutnya? Setelah kemudian Hagia Sophia bisa
sebenarnya gini, Hagia Sophia itu bukan satu titik juga gitu ya dalam tonggak perjalanan peradaban Islam gitu. Berbeda dengan Baitul Maqdis. Ini selalu Baitul Maqdis itu selalu menjadi indikator. Kalau Baitul Maqdis itu dalam keadaan mulia, Masjidil Aqsa itu dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhormat, maka dipastikan pada saat itu umat Islam juga dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhormat. Tapi kalau Baitul Maqdis itu ternista, di saat itu dipastikan umat juga pasti dalam keadaan ternista. Tapi kemarin dalam pidatonya yang disampaikan oleh Erdogan menarik sekali gitu. Pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi masjid ini merupakan langkah awal untuk pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah gitu ya. Ini harusnya kita di generasi muda Muslim ini terinternalisasi, masuk semua ke dalam diri kita. Ini ada satu tanggung jawab yang masih disisakan untuk kita. Gitu. Baitul Maqdis saat ini masih menangis. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Ini tentu nggak bisa dibahas sekarang gitu ya, akan ada perbincangan yang sangat panjang gitu. Ini salah satunya, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan, ini ada salah satu buku saya, Journey to Aqsa, itu merupakan wakaf literasi pertama saya. Ini seluruh penjualan buku ini digunakan untuk donasi untuk saudara-saudara kita di sana gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Baitul Maqdis. Tapi ini kemudian menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab kita bersama. Lalu kemudian yang setelah Baitul Maqdis apa gitu. Jadi pada waktu itu memang tidak, kalau Konstantinopel itu secara eksplisit disebutkan oleh Rasulullah bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh pasukan terbaik dengan pemimpin terbaiknya. Means ini ada pertempuran, ada pasukan, ada pemimpin pasukan gitu. Tapi kemudian kalau kita tahu gitu ya, jadi sebenarnya Romawi itu ada dua gitu ya dari zaman Rasulullah dulu. Romawi Timur itu dengan ibu kotanya di Konstantinopel, dan Romawi Barat yang ibu kotanya tuh di Roma. Nah, ini tuh sebenarnya PR yang disisakan untuk kita gitu. Jadi masih ada kota Roma yang juga dinubuatkan oleh Rasulullah suatu saat itu akan jatuh ke tangan muslimin, namun tidak disebutkan secara eksplisit apakah itu akan ada pertempuran atau tidak, dan bagaimana caranya gitu. Tapi setidaknya gitu ya, kalau sekarang kita melihat fenomena, nggak usah jauh-jauh deh di era pandemi ini gitu ya, ini adalah sebuah angin segar gitu ketika orang-orang di Eropa daratan ini terus kemudian mulai tertarik untuk mempelajari Islam gitu. Jadi di Ramadan kemarin gitu ya, tiba-tiba diizinkan di stasiun-stasiun lokal mereka untuk mengumandangkan adzan, kemudian melakukan siaran-siaran kajian seperti ini, bahkan di jaringannya BBC yang di London di Inggris dan seterusnya. Ini sebenarnya sebuah angin segar gitu. Jangan-jangan memang nanti pembebasannya itu udah nggak ada lagi perang-perangan gitu, tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan kesadaran mereka sendiri gitu, begitu indahnya Islam, begitu mulianya Islam, begitu dan seterusnya, akhirnya membuat mereka tertarik. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa dengan apa namanya, kondisi sekarang ini, kalau misalnya dibiarkan alami saja gitu ya, itu tuh nanti lama-lama juga Eropa itu akan Islam sendiri gitu. Mengapa bisa begitu gitu? Karena orang-orang Eropa itu kan udah nggak ada yang mau punya anak gitu ya. Kalaupun iya tuh akan sangat terbatas sekali. Sementara imigran dari Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair, dari Timur Tengah yang datang ke sana gitu ya, itu rata-rata anaknya tuh masih tetap banyak gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak ini bisa dididik menjadi generasi-generasi Al-Fatih gitu, Masya Allah gitu kan, tiba-tiba yang satu nih penduduknya apa namanya, hilang sendiri gitu ras ini gitu, karena memang sudah tidak ada natalitasnya lagi gitu, terus yang ini tuh masih tumbuh terus gitu. Jadi ini adalah PR kita. Tapi sebenarnya poin kuncinya tuh bukan masalah itunya, tapi bagaimana kita menjadi duta-duta Islam yang sangat luar biasa, sehingga dengan sendirinya nanti siapapun yang melihat kita sebagai duta Islam ini kemudian akan tertarik, kemudian dengan sendirinya akan memilih untuk bersahadat. Lalu tugas paling besar berikutnya adalah menulis ulang narasi peradaban. Ini sebenarnya yang menjadi concern saya banget gitu ya di sekarang-sekarang ini adalah begitu banyak anak muda Muslim yang katakanlah kehilangan akar sejarahnya. Mereka itu tidak tahu gitu ya bahwa Eropa itu tidak akan seperti hari ini tanpa Islam di sana. Kayaknya tuh langsung wah mungkin lah itu kan masa lalu apa, kayak semacam ada inferior gitu di kondisi di mana umat terstigmatisasi, Islam begitu di a priori dan seterusnya. Ya kebetulan aja kata rumah kita hidup di generasi ini gitu ya, generasi yang ketika label teroris itu disematkan pada kata Islam gitu, tapi tidak disematkan pada kata yang lain gitu. Tapi oke, it's fine gitu. Ya nggak apa-apa. Biar mereka yang sibuk sendiri dengan seperti itu, biar mereka sibuk sendiri seperti itu, kita gitu yang sudah
dalam tanda kutip tercerahkan gitu ya, yang sudah ada keinginan, mari kita bersama-sama gitu untuk menulis ulang narasi peradaban. Bagaimana caranya gitu ya, tentu sesuai dengan capability masing-masing gitu, kebisaan masing-masing gitu. Profesor Dr. Ragib Arsirjani dalam bukunya itu menuliskan 135 tanggung jawab Muslim terhadap tanah Palestina. Jadi satu-satu dirinci dokter apa segala macam. Ini tuh sebenarnya juga sama, tidak hanya untuk Palestina gitu, tapi untuk seluruh dunia. Untuk sama-sama mari kita bersama-sama mengembalikan izzah Islam dan umat Islam. Kalau misalnya yang para profesional muda gitu ya, seperti teman-teman gitu misalnya sebagai pengusaha dan seterusnya, jadilah pengusaha yang memang betul-betul bisa mengangkat ekonomi umat gitu. Ini tuh penting banget. Ketika umat berdaya, otomatis gitu. Kita tuh mau ngapa-ngapain juga akan jadi gampang. Akan ngapa-ngapain juga jadi terhormat. Turki itu menjadi banyak sekali pelajaran gitu yang bisa kita lihat gitu. Ketika Daulah Utsmani itu jatuh, itu kondisinya tuh negaranya terlilit utang apa segala macam, semualah sampai di istilahkannya adalah segment and error in Europe gitu ya, orang semuanya gitu, kalau orang Jawa tuh bilangnya sio-sio gitu ya, karena memang tidak berdaya secara ekonomi. Tapi begitu sekarang gitu ya, apa namanya, negara mereka itu secara ekonomi kuat, akhirnya kan semua orang dengan sendirinya akan memberikan apa namanya, respect-nya gitu. Nah, ini juga penting gitu. Saya tekankan banget pada teman-teman pengusaha gitu untuk bagaimana caranya supaya bisa menjadi jalan gitu untuk bangkitnya ekonomi umat. Bagaimana gitu? Pasti nanti bisa lah. Mungkin kemarin-kemarin juga sudah ada ya sharing seperti apa menjadi apa itu namanya membangkitkan ekonomi umat mungkin atau belum ya nanti bisa di arrange gitu kira-kira seperti apa. Tapi ini bukan suatu yang tidak mungkin gitu. Kalau kita mau ngambil pelajaran narik jauh ke belakang, ketika para sahabat itu hijrah ke Madinah kan mereka tuh betul-betul nggak bawa apa-apa gitu kan. Tapi buktinya hanya dalam waktu hitungan tahun tiba-tiba mereka bisa apa namanya menguasai wilayah-wilayah yang sudah begitu jauh gitu dari Jazirah Arab. Salah satunya adalah ya karena memang kuat gitu secara ekonominya. Lalu kemudian ini juga yang lagi saya apa namanya gulirkan banget gitu ya. Mari kita bersama-sama menggunakan sosial media kita sebagai sosial media dakwah. Kan perintahnya jelas gitu ya, sampaikan walau satu ayat gitu. Tapi ya tentu saja nggak bisa ayat itu terus gitu ya. Tapi bagaimana kita itu menjadi agen-agen kebaikan gitu. Ini tuh era yang sangat berbeda sekali. Kalau zaman dulu mungkin jangkauannya itu sangat terbatas sekali untuk menyampaikan kebaikan, untuk bersama-sama bergandengan tangan gitu ya, itu sulit banget gitu. Nah ini di era kita sekarang, di era sosial media itu, dunia itu sudah dilipat gitu dalam satu usapan jempol gitu. Jadi dengan sekali klik-klik-klik gitu tadi disebutkan kan Mas Randy yang setiap hari bisa membagi sekian sekian ribu nasi box gratis apa segala macam gitu ya. Nah, ini kan sebuah kebaikan yang kalau bukan di era sosial media sekarang rasanya juga akan sulit menyatukan banyak orang di dunia gitu ya. Nah, ini mari kita betul-betul sama-sama memanfaatkan potensi itu. Tapi tentu bicara ini tuh nggak apa ya ngomong gedenya dulu gitu, tapi yang penting tuh fondasinya dulu gitu yang dibenerin. Tadi seperti yang sudah disebutkan, balik dulu ke Al-Qur'an, kemudian tanamkan visi-visi besar pada keluarga kita dan seterusnya. Ketika fondasinya itu sudah kokoh, niscaya pasti akan apa namanya, langkahnya akan Allah berikan jalan untuk langkahnya gitu. Jadi sejarah itu adalah sesuatu yang dipergilirkan. Ini tersebut dalam surat Ali Imran 140 gitu. Jadi mari kita sama-sama memantaskan diri untuk mendapat giliran itu gitu. Kalau sebenarnya kalau kita mau ngomong mimpi besarnya gitu ya. Jadi karena tadi disebutkan bahwa sejarah itu dipergilirkan, bangsa Arab itu sudah pernah dapat giliran melalui Daulah Umayyah. Bangsa Persia itu sudah pernah dapat giliran melalui Daulah Abbasiyah. Kemudian Turki dan Seljuk itu sudah pernah dapat giliran melalui Utsmani. Siapa yang belum gitu? Mari kita tunjuk ke diri kita sendiri gitu ya. Ini bangsa Melayu ini belum dapat giliran nih gitu. Bukan berarti tidak mungkin untuk tidak dapat giliran, tidak gitu. Allah sudah state kok gitu. Ini dipergilirkan selama syarat dan ketentuannya itu dipenuhi. Nah, berarti kan tugas kita bersama adalah memenuhi syarat dan ketentuan itu. Mari bersama-sama kita memantaskan diri supaya tongkat estafet itu dipergilirkan ke kita. Mari bersama-sama mempunyai cita-cita besar, menulis ulang narasi peradaban. Terima kasih. Itu dulu materi dari saya. Silakan kalau mau ada yang mau didiskusikan, mari kita obrolkan bersama. Kalau nanti saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau saya belum bisa menjawab, saya akan
coba untuk carikan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Oti. Speechless. Ini Masya Allah ya. Ini baru, boleh kalau saya katakan baru pembuka ya Mbak Oti ya. Itu Betul, kisah yang tadi Mbak Oti ceritakan sebenarnya juga dalam bentuk buku pun itu juga sebenarnya kalau boleh dikatakan masih rangkuman kalau boleh dikatakan seperti betul, itu ya Mbak Oti ya. betul, Ini betul, menarik betul. rekan-rekan semua. Gimana Mbak Oti? Betul. Jadi Ya. bagaimana mungkin kita bisa menceritakan perjalanan sekian abad gitu ya. Kan kalau di total-total gitu dari era Rasulullah sampai kejatuhan Daulah Utsmani itu kan sekitar 1400-an tahun gitu ya. Kita ringkas dalam waktu yang sangat singkat, tentu terlalu banyak sekali gitu yang bisa digali, yang bisa diceritakan gitu, yang bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi ibroh bagaimana luar biasanya Islam ini gitu. Makin kita belajar dengan benar tentunya kita akan makin cinta gitu. Kita akan makin cinta mati deh gitu. Kita akan makin tahu gitu bahwa cahaya hidayah itu indah banget gitu. Cahaya pengetahuan itu luar biasa banget gitu. Kalau kita misalnya mau bicara tentang generasi terbaik, sudah pasti generasi sahabat gitu ya. Itu pasti nanti ya itu kan ketemu sama Rasulullah, ya itu kan gitu ya. Pasti nanti akan banyak kis-kis gitu. Tapi nggak usah jauh-jauh gitu loh. Utsmani itu juga nggak terlalu jauh dari kita. Buktinya itu bangunan-bangunan fisiknya masih berdiri semua di Istanbul gitu, nggak rusak, nggak hancur gitu. Tapi itu sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau kita mau bicara tentang Andalusia, itu lebih spektakuler lagi gitu. Bagaimana hal-hal yang kita masih dimanfaatkan oleh manusia modern ini, itu awal mulanya itu ada di sana sekian abad yang lalu gitu. Januari kemarin saya melakukan perjalanan keliling Asia Tengah. Salah satunya adalah ke kota Khawarizm. Khawarizm itu kalau teman-teman tahu ada satu, kalau sekarang kita itu menikmati revolusi digital, bisa pakai gadget, bisa kita sekarang zooming dan segala macam, itu ada salah satu teori yang jadi backbone-nya IT sekarang, backbone-nya dunia digital sekarang itu algoritma, itu merupakan latinisasi dari nama Arab Al-Khawarizmi ini, Abu Musa Al-Khawarizmi ini. Saya kemarin datang ke kampung halamannya itu dan nggak akan ada Facebook, nggak akan ada Zoom, nggak akan ada ini kalau nggak ada Islam, nggak ada Al-Khawarizmi ini yang menemukan teori algoritma itu. Makin kita pelajari itu udah pasti deh, saya udah kasih jaminan akan cinta mati gitu. Kita akan semakin bangga gitu bahwa kita tuh alhamdulillah gitu, Allah hadirkan cahaya hidayah di hati kita, Allah hadirkan kita sebagai seorang muslim, tinggal bagaimana kita memanfaatkan, kemudian menggunakan semaksimal mungkin hidayah yang sudah Allah berikan pada kita itu. Monggo silakan Mas. Masya Allah, jazakallah khairan Mbak Uti. Ini materinya luar biasa. Saya jadi ingat satu nasihat seorang ulama Mbak. Kurang lebih bunyinya gini. Jadi kaum barat itu adalah orang-orang yang kemudian mereka itu berlari dalam gelap. Nah, bahasanya itu menarik ya, bahasanya sastrawi sih. Orang barat itu berlari dalam gelap. Tetapi kaum muslimin hari ini, mereka tuh tertidur dalam cahaya. Nah, mungkin ini inline ya sama tadi penjelasan Mbak Uti ya. Karena kita berpikir kenapa sih kok kayak masa lampau peradaban Islam, kok begitu terasa seperti hangat atau menarik di hati kita gitu ya. Kenapa seringkali cerita-cerita tentang Rasulullah, sahabat, terus juga perjuangan Al-Fatih yang Mbak Uti barusan ceritakan, itu terasa tuh manis gitu ya. Jawabannya mungkin bisa banyak. Bisa jadi kita lagi rindu nih sama masa silam. Bisa jadi juga mungkin kita lagi rindu sama contoh peri hidup yang memang benar-benar menawarkan keteladanan ya Mbak Uti ya. Nah, jadi artinya memang sejarah yang tadi Mbak Uti ceritakan tuh bukan cuma bicara tentang tempat sama tanggal ya Mbak ya. Tapi justru itu yang jauh lebih penting adalah source of inspiration buat kita. Benar ya Mbak ya? Betul. Guide to action kita. Betul. Jadi sebenarnya ini yang salah dari sistem pengajaran sejarah di Indonesia. Kalau teman-teman tahu gitu ya, 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah, adalah kisah gitu. Jadi semuanya itu terinspirasi dari kisah gitu. Bagaimana Rasulullah misalnya terinspirasi oleh kisahnya Nabi Musa, bagaimana Rasulullah terinspirasi oleh kisahnya keluarga Ibrahim, keluarga Imran dan seterusnya, itu kisah gitu. Dan itu tuh sebenarnya akan sangat menarik sekali, gampang banget gitu ya, masukin nilai-nilai, masukin hal-hal positif melalui kisah ini gitu. Nah, tapi yang menjadi salah ketika sejarah itu kemudian diajarkan ya itu tadi tanggal, tahun, tempat gitu. Udah disuruh ngafal, source-nya ini adalah bukan source-nya dari Al-Qur'an gitu, bukan source-nya udah pasti udah makin males lagi gitu. Padahal sebenarnya kita itu punya source sendiri gitu. Ya, betul. Ya, even ini mungkin sebelum masuk ke pertanyaan berarti sedikit saya sempat baca tuh Wealth of Nation.
Kalau Mhm. teman-teman ekonomi tuh ngerti banget tuh, itu tulisannya Adam Smith. Hmm. Ya, Adam Smith tuh bahkan yang sekarang teman-teman pahami tentang konsep supply demand, ini seperti umum ya, supply demand itu Mhm. umum tentang ekonomi. Yang menarik adalah di buku Wealth of Nation itu benar-benar eksplisit ditulis, katanya adalah contoh ekonomi maju ya yang dipetik sama Adam Smith itu, Adam Smith langsung mengakui langsung adalah Mhm. ekonomi yang dibangun oleh Muhammad and his successors. Masya Allah. Hmm. Tapi kita kan sekarang terbalik ya. Kita malah belajar tentang wealth of economy itu tadi, Betul. supply demand dan lain-lain. Betul. Baik, Padahal ini sebenarnya kita source utamanya ada di kita, padahal ya. Karena kita nggak itu mau dia. aja Iya, mempelajarinya gitu. Masya Allah. Terima kasih Mbak Uti, kita jadi tercerahkan lagi nih. Baik Mbak, ini udah mulai banyak pertanyaan nih Mbak. Boleh kita mulai masuk ya Mbak ya? Boleh, silahkan, mangga. Siap. Nah, ini banyak, tapi boleh kita coba mulai dari ini Mbak Nining Salimah. Mhm. Assalamualaikum, izin bertanya Mbak Uti. Masya Allah, Mhm. agungnya peradaban Islam dengan khilafahnya. Nah, bagaimana meyakinkan saudara-saudara kita saat ini yang kayaknya nggak suka banget dengar kata khilafah, padahal tadi nyimak Mbak Uti dalam simpulan saya keren banget Islam dengan era kemasannya tadi gitu ya. Mohon pencerahannya Mbak. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Jadi gini, generasi kita itu memang generasi yang nggak bisa kalau langsung didirect untuk jump in conclusion gitu. Jadi langsung dikasih merek gitu ya. Itu udah pasti gitu. Karena sebenarnya eee, mereka ini lahir, tadi saya bilang, mereka lahir ketika Islam itu dalam kondisi terstigmatisasi. Islam lahir dalam keadaan terapriori. Ini akan berbeda sekali misalnya kita itu lahir ketika Umayyah sedang jaya-jayanya, atau kita lahir sebagai generasi yang Utsmani sedang jaya-jayanya. Pasti mental kita tuh nggak akan seperti ini gitu. Nah, ini mental kita sekarang ini tuh karena salah satu yang dirusak oleh kolonial ketika mereka itu datang ke negeri-negeri jajahan, selain mereka merampok sumber daya alam gitu ya. Salah satu yang dirusak itu adalah semangat keislaman, karena mereka itu tahu gitu. Ketika umat-umat Islam ini masih mempelajari Islamnya, ketika mereka itu masih mencintai agamanya, itu udah nggak akan bisa dikalahin, mau pakai cara apapun. Nah, mental ini yang kemudian dirusak sehingga kita itu semacam itu tadi gitu, nggak bangga dengan Islamnya gitu. Padahal sebenarnya saya sih lebih sepakat gini, tunjukkan dulu kita sebagai generasi muda Muslim ini betapa indahnya Islam. Otomatis tuh orang akan berbondong-bondong untuk mencintai itu, gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mengikuti sosial media saya, salah satu angle tulisan yang saya angkat pada tulisan apapun itu adalah positifnya. Islam itu sangat luar biasa sekali, Islam itu sangat spektakuler, kamu tuh pasti akan jatuh cinta pada Islam. Nggak usah dibatas-batasin dulu gitu, nggak usah harus begini, harus begitunya, nggak usah dibatas-batasin gitu dulu, nggak usah kasih merek-merek dulu dan seterusnya gitu. Karena kalau yang begitu itu tuh kebetulan saja generasi ini tuh memang ya a priorinya terhadap Islam itu sudah Ya. terlanjur tersuntikkan gitu oleh musuh-musuh Islam gitu. Ini akan sulit gitu. Tapi kalau kita belajarnya dari indahnya Islam, dari luar biasanya Islam, otomatis nanti dengan sendirinya akan berbondong-bondong akan menyatukan hati. Kan dalam pepatah Arab disebutkan bahwa hati itu berkelompok gitu ya. Jadi kalau yang satu kelompok itu nanti dengan sendirinya lah itu nanti akan menyusun barisan bersama-sama. Satu ruh Gitu. ya. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Mbak Uti. Next, ini dari Mbak Rina dari Jogja Mbak Uti. Pertanyaannya, ini menarik nih bagi kaum milenial. Apakah kopi-kopi yang ada di Turki saat itu salah satunya mungkin berasal dari Nusantara, Mbak? Ya, oke. Jadi gini, dalam sejarahnya kopi ini awalnya kan memang berasal dari Yaman gitu ya. Jadi kopi ini memang yang digunakan pertama kali digunakan oleh para sufi, minuman yang digunakan oleh para sufi untuk supaya mereka itu bisa melek sampai malam untuk berzikir dan seterusnya. Biji kopinya sendiri itu pertama kali ditemukan di Ethiopia. Ada salah satu literatur yang mengatakan di Ethiopia, tapi memang di wilayah Afrika. Lalu kemudian dibawa oleh para saudagar-saudagar Muslim melintasi benua dan seterusnya. Ini salah satu buku yang sedang saya siapkan, Journey to Silk Road. Ini juga menarik sekali. Jadi sebenarnya Silk Road itu bukan sekedar rute dagang, tapi ini adalah rute dakwah. Nah, ini juga sebenarnya yang dibawa. Jadi dibawa nih misalnya ada satu pengetahuan atau apa dari ujung Afrika sana gitu ya, ke semua jalur-jalur yang di situ itu ada negeri-negeri Muslim, semua itu kena gitu. Nah, ini juga yang sangat luar biasanya sekali, sangat mungkin banget gitu. Kopi ini menjadi bagian dari international trading dari Nusantara dibawa ke Turki, dari Yaman dibawa ke Turki dan seterusnya. Nanti jadi
Istanbul itu ada satu tempat namanya Spice Bazaar, itu juga menjadi salah satu titik simpul dari rute jalur sutra itu. Jadi apa namanya, rempah-rempah apa dibawa dari Nusantara, kemudian sutra kertas dibawa dari Cina, gading gajah, logam mulia dibawa dari Afrika. Itu titik temunya itu berkumpulnya itu di Spice Bazaar di Istanbul itu. Sangat mungkin sekali salah satunya itu dari Nusantara. Tapi dalam sejarahnya memang yang pertama kali menggunakan kopi yang digunakan sebagai minuman itu adalah para sufi dari Yaman. Insya Allah, menarik. Diminum untuk kemudian bisa tetap terjaga untuk berzikir ya Mbak ya. Betul, betul. Nah, kalau anak muda sekarang gimana tuh Mbak? Oke. Berikutnya Bang Daus sudah bergabung lagi ya. Dari Bang Mahfudin Ibrahim. Assalamualaikum. Mau tanya, kalau Presiden Turki sekarang Pak Erdogan apakah merupakan generasi Al-Fatih? Karena melihat sepak terjangnya sampai sekarang sepertinya mempunyai mimpi besar untuk mengembalikan kejayaan Islam dahulu. Apakah benar demikian, Mbak? Boleh minta penjelasannya, Mbak Uti. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya harusnya tuh jangan hanya Erdogan yang mau jadi generasi Al-Fatih. Kita semua juga harusnya mau menjadi bagian dari generasi Al-Fatih. Harusnya ngelihatnya gitu ya. Jadi apapun gitu ya, mereka adalah keturunan Al-Fatih, betul gitu. Ada darah Utsmani dalam diri mereka gitu. Tapi sebenarnya kan ini bukan perkara Utsmaninya, bukan perkara Umayyahnya, bukan perkara Quraisynya, bukan perkara apanya gitu. Tapi bagaimana kita sama-sama memantaskan diri. Saya sih lebih senang kalau kita semua menjadi bagian dari generasi Al-Fatih gitu. Terlalu kalau men-state hanya satu sosok Erdogan juga nggak akan bisa apa-apa kalau nggak didukung oleh satu generasi gitu ya. Maksudnya dalam pengertian dipersempit gitu ya, kalau dia berjalan sendirian gitu saat ini ya juga lebih berat perjuangannya untuk let's say mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid juga lebih berat gitu. Jadi ini harus memang bersama-sama gitu, berjamaah satu generasi gitu. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari generasi Al-Fatih ini. Senang banget Erdogan kalau cuma dia sendirian gitu. Kita kapan gitu. Masya Allah. Bang Daus, halo Bang Daus. Ya, Kang Dea. Ya. Ada pertanyaan lanjutan. Mangga, Bang Daus. Siap. Mbak Uti, mohon izin bertanya nih dari Tito Bandung. Beliau sampaikan, Masya Allah Mbak Uti, saya mau tanya, wah ini terkait dengan kondisi sekarang. Bagaimana Al-Fatih mencetak atau mendidik atau memberikan visi kepada anak-anaknya setelah beliau telah terdidik sebagai pemimpin terbaik dan berhasil meraih kemenangan yang dijanjikan. Karena kita juga bisa melihat gambaran kepemimpinan berikutnya ketika anak-anak Al-Fatih yang memegang tampuk kepemimpinan berikutnya. Oke. Ya, Mbak. Ya, jadi berapa hari yang lalu ya, dalam tulisan saya, karena saya itu setiap hari saya men-share tulisan-tulisan, silahkan teman-teman nanti bisa dilihat di sosial media saya menulis bahwa sepanjang hidupnya yang hanya 48 atau 49 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih itu berhasil membebaskan 200 kota, di mana 200 kota ini kemudian menjadi jalan datangnya cahaya hidayah ke 2/3 wilayah bumi. Kebayang ya. Jadi setelah dia itu dinisbatkan jadi pemimpin terbaik dari pasukan terbaik yang berhasil menjebol benteng Konstantinopel itu terus enggak yang udahlah gitu ya, udah beres nih gitu, saya udah jadi pemimpin terbaik dari pasukan terbaik, enggak gitu gitu. Ternyata beliau itu tetap gitu, karena beliau itu tetap melanjutkan jihadnya. Jadi teman-teman gitu ya, pada waktu itu panggilan jihad itu untuk laki-laki itu seperti panggilan sholat Jumat. Orang tuh berbondong-bondong menyeru datang itu untuk menyambut seruan itu. Nah, Sultan Al-Fatih itu terus gitu. Bahkan di saat terakhir beliau menjelang wafat, itu beliau itu sedang mempersiapkan pembebasan salah satu kota itu yang untuk nantinya itu akan dijadikan base camp untuk pembebasan kota Roma. Otranto di Italia nama kotanya. Itu sudah berhasil dibebaskan. Itu berhasil dikuasai oleh pasukan Utsmani sekitar 9 bulan. Lalu kemudian Eropa mendengar kabar Sultan Muhammad Al-Fatih wafat. Orang Eropa itu langsung menyambut dengan pesta. Mereka menabuh genderang karena pada waktu itu sebenarnya semangat Eropa itu sudah berada di titik nadir, sudah berada di titik terendah karena satu persatu kota-kotanya itu mulai jatuh ke tangan Utsmani. Paus sudah menggelorakan semangat untuk perang salib lah gitu ya, tapi satu persatu kota-kota itu jatuh. Begitu Muhammad Al-Fatih itu wafat, kemudian mereka semua bersukacita. Ini menunjukkan apa gitu? Bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih juga nggak berhenti. Setelah Konstantinopel, beliau itu mempersiapkan untuk pembebasan kota Roma. Dan ini juga sebenarnya yang visi ini yang kemudian diwariskan pada anak turunnya gitu.
Jadi nantinya gitu ya pada keturunannya itu salah satu kota yang terakhir di Eropa yang berhasil dibebaskan itu terakhirnya itu berada di batas Sungai Danube di kota Wina. Setelah itu tuh sudah Utsmani sudah tidak melanjutkan lagi lebih ke barat lagi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya juga visi yang mereka tanamkan adalah ya perjuangannya belum selesai, sama kayak kita sekarang gitu ya. Perjuangannya tuh belum selesai gitu. Ya memang tidak ada kata istirahat kecuali nanti kalau kita sudah di surga gitu ya. Jadi mau nggak mau memang visinya itu enggak, oh bapak kamu itu adalah pemimpin terbaik dari pasukan terbaik. Jadi tenang aja deh gitu, kalian pasti nanti dapat surganya deh gitu, enggak gitu gitu ya. Tapi memang tugas kita semua tuh belum beres. Mari kita lanjutkan, mari kita lanjutkan. Bu, ini menarik Bu. Boleh nyambung sedikit ya Mbak ya. Jadi kalau kita ngeliat sejarah ya, contoh misalnya tadi Mbak Uti cerita tentang Muhammad Al-Fatih, bagaimana orang tuanya itu mempersiapkan even bukan lagi sejak dalam kandungan, tapi justru pemilihan ibundanya, gitu ya, kalau boleh dikatakan ya. Kita sedikit mundur, misalnya Umar bin Abdul Aziz, ya. Dalam riwayat kita tahu bagaimana Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga menyiapkan orang tua terbaik buat anaknya, begitu ya. Dari mulai penjual susu ya, kalau dalam riwayat ya, sampailah kemudian lahir dan kemudian tumbuhlah Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaannya begini Mbak Uti. Saya nggak tahu ya, mungkin juga kalau boleh dikatakan terlambat atau enggak begitu ya. Apakah memang harus lahir dari seorang ibu yang kemudian sudah sedemikian rupa kualitasnya begitu Mbak. Nah gimana nih dengan rekan-rekan, mungkin kita pribadi begitu ya. Sudah terlambat atau seperti apa sih Mbak sebenarnya? Itu. Ini sebenarnya pertanyaannya agak memancing gitu, tapi saya tidak terpancing gitu ya. Jadi gini, jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat gitu, karena tarbiyah itu harus bersama-sama. Belajar itu nggak boleh berhenti gitu, nggak bisa gitu. Misalnya katakanlah bapaknya sendiri gitu ya yang ngaji cari ilmu kemana-mana gitu, sementara istrinya tidak diajak ngaji, nggak bisa gitu. Anaknya enggak gitu, harus semuanya satu rumah gitu, dengan kapasitas masing-masing. Bahwa tanggung jawab terberatnya itu ada di laki-laki sebagai qawam, sebagai pemimpin untuk bisa mentarbiyah seluruh rumah, betul. Bahwa kemudian madrasah pertama untuk anak-anak itu di ibu, untuk anak-anaknya betul. Tapi sebenarnya kewajiban untuk belajarnya itu semua gitu. Karena kalau kita tahu, kita kembali gitu ya, ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, bacalah. Ini kan sebenarnya perintah untuk belajar, bukan sholat lah, bukan puasa lah, bukan pergi haji lah, bukan jihad lah gitu, tapi bacalah gitu. Ini tuh sebenarnya Islam itu sangat lekat gitu dengan kebutuhan akan belajar itu gitu. Nah, gimana nih kondisinya sekarang kalau ibunya udah terlanjur itu? Ya mari kita bersama-sama bertarbiyah bersama-sama. Nggak ada kata terlambat gitu. Kan kita juga nggak tahu gitu. Para sahabat itu kan ketika mendapat cahaya hidayah juga usianya juga sudah di atas 20-an tahun ya. Beberapa masih ada yang anak-anak. Tapi kan nggak ada kata terlambat juga gitu ya. Terus kemudian menjadi para penulis peradaban gitu. Kalau kita tahu Khalid bin Walid gitu ya, pedang Allah yang satu-satunya panglima perang di dunia yang nggak pernah kalah gitu ya, baik dalam keadaan musyrik maupun dalam keadaan muslim. Dia adalah pemimpin yang bisa memimpin perang di dua tempat yang sangat berbeda, di Persia dan di Yarmuk Romawi, dua-duanya menang gitu. Itu juga baru dapat cahaya hidayah di usia yang sudah sangat dewasa gitu ya, udah di atas 20 tahun gitu. Jadi ya nggak ada kata terlambat buat kita gitu. Saya sering dengar ditanya gitu ya, kan kalau misalnya mau belajar Al-Qur'an kalau anak-anak masih lebih gampang daripada orang dewasa. Sebenarnya kalau kita mau melihat kan para sahabat itu juga nggak ada yang sedikit banget yang belajarnya dari anak-anak gitu. Jadi bukan excuse gitu ya, bukan alasan buat kita untuk terus kemudian ngeles untuk nggak mau belajar. Bahwa kita terus kemudian challenge-nya menjadi lebih berat gitu ya, betul. Tapi kalau challenge-nya lebih berat kan pahalanya juga lebih besar. Masya Allah. Oke. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Uti. Iya, siap. Baik, berikutnya Bang Daud. Siap. Ya, Mbak Uti, ini sebenarnya bicara ibrohnya juga terkait mendidik generasi. Jadi ada esensi tema parenting juga seperti yang Mbak Uti hari ini. Ini ada pertanyaannya masih terkait. Assalamualaikum Mbak Uti, selaku manusia yang hidup di era milenial gitu ya. Pola apa yang bisa kita siarkan kepada generasi muda agar muncul generasi Al-Fatih gitu. Terutama yang anak-anak kekinian Mbak Uti. Polanya ya. Polanya adalah. Oke, ini tadi sebenarnya sudah saya bahas gitu ya di bahasan tadi. Ini mungkin pertanyaan ditulis sebelum sampai pembahasan sampai di situ. Jadi yang pertama adalah tadi saya sudah sebutkan kembali pada Al-Qur'an. Tanamkan dulu untuk cinta pada Al-Qur'an. Itu sudah pasti ini akan menjadi jalan untuk membuka banyak kebaikan.
Kalau anak-anak ini sudah cinta sama Al-Quran, dengan sendirinya hatinya itu akan melembut, akan mudah sekali untuk menerima semua hal baik gitu. Disuruh ngapain, disuruh belajar apapun itu akan jadi gampang. Tapi kalau enggak ini dulu, itu nanti akan agak susah. Kalau kita tahu pola yang sama gitu ya, semua para sultan-sultan, para khalifah, para pemimpin itu pertama itu pasti belajar Al-Quran dulu. Kalau kita tahu di wilayah Asia Tengah gitu ya sekarang itu dan di Asia Minor itu banyak sekali madrasah-madrasah. Saya sudah mengunjungi tempat-tempat itu gitu ya di negara-negara yang pecahannya Uni Soviet yang sekarang jadi stan-stan itu salah satu bukti peninggalan sejarahnya yang paling banyak ini adalah madrasah. Ini tuh luar biasa banget, nanti kapan-kapan saya bisa akan cerita gitu. Madrasahnya tuh bagus-bagus kayak istana-istana, ada mas-masnya lah gitu. Kebayang gitu ya, madrasahnya sebagus itu, yang di zaman modern aja nggak ada sekolah sebagus itu. Tapi semua itu sama polanya. Yang diajarkan pertama di tempat itu tuh adalah belajar Al-Quran. Madrasah Al-Qawariyun, madrasah pertama di bumi, universitas pertama di bumi ini namanya Universitas Al-Qawariyun, itu ada di kota Fes, Maroko. Itu saya sudah ke sana, itu didirikan oleh perempuan Fatimah Al-Fikri, itu 1 abad sebelum Universitas Al-Azhar Kairo, dan itu 3 abad sebelum universitas di Eropa didirikan. Ini yang diajarkan pertama itu adalah Al-Quran. Pada waktu itu segala hal yang berbau Islam itu tuh adalah simbol intelektualitas. Jadi para bangsawan Eropa, para paus itu tuh sampai menyekolahkan anak-anaknya itu ke sekolah-sekolah Islam. Nah, apakah ditolak gitu oleh umat Islam? Tidak gitu. Salah satu yang terkenal itu namanya Paus Sylvester, itu adalah alma mater dari Universitas Al-Qawariyun itu, ya karena dia suruh belajar Al-Quran dulu gitu. Bahwa kemudian dia ternyata Allah tidak hadirkan cahaya hidayah di hatinya, ya itu lain perkara gitu. Tapi mereka itu harus belajar Al-Quran dulu, begitu mereka sudah beres, ya belajar Al-Quran, baru kemudian mereka belajar hal-hal yang lain. Kalau teman-teman tahu ya, ini saya juga salah satu materi yang sering saya share gitu ya tentang warisan peradaban Islam untuk dunia, itu semua ilmuwan-ilmuwan Muslim itu tujuan pertamanya membuat temuan-temuan yang sangat spektakuler, luar biasa, dipakai masih sampai abad modern ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ibadah, untuk memenuhi kebutuhan syariah. Jadi misalnya katakanlah mereka pada waktu itu seperti Al-Khwarizmi, dia membuat algoritma. Itu pertama kali kebutuhan akan matematika, ilmunya sekarang kita sebutnya, itu adalah kebutuhan untuk menghitung zakat, untuk menghitung yang seperti itu gitu. Jadi kemudian mereka mempelajari astronomi, sampai ada salah satu sultan namanya Ulugh-Beg, ini ada di Samarkand, sekarang Uzbekistan, ini tuh sudah bisa membuat perhitungan 1 tahun itu 365 hari, hanya beda 28 detik dengan perhitungan manusia modern, dengan perhitungan NASA saat ini. Ini padahal di abad segitu. Untuk apa gitu? Untuk menentukan, Islam itu sangat lekat gitu dengan kebutuhan akan astronomi. Karena pertama untuk menentukan arah kiblat dari negeri-negeri yang sangat jauh gitu ya. Kalau misalnya masih tinggal di Hijaz, masih di Madinah, Mekah, Ka'bahnya direct gampang gitu. Nah, tapi kalau udah sampai kayak kita gitu ya, misalnya di Solo gitu ya pada abad kesekian gitu, untuk menentukan arah kiblatnya bagaimana gitu kalau kita tidak mempelajari astronomi. Satu. Kemudian untuk menentukan pergantian waktu sholat, ini juga menjadi penting. Ini juga bagian dari astronomi. Kemudian untuk menentukan pergantian bulan, kapan mulai Ramadan, kapan mengakhiri Ramadan, dan seterusnya gitu. Dan yang juga tak kalah penting gitu ya, ada salah satu ilmunya yang luar biasa sekali, itu ilmu geografi. Itu para kartografer atau pembuat peta Muslim itu tuh ini sudah, kalau mungkin teman-teman ada mengenal nama Al-Idrisi, itu adalah kartografer pembuat peta yang petanya itu masih dipakai selama berabad-abad gitu ya. Dia adalah membuat global pertama. Itu kebutuhannya adalah untuk menentukan arah menuju ke Baitullah untuk keperluan haji gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan pertama itu adalah untuk memenuhi syariat itu. Nah, ini kan yang kemudian jadi ketika kita belajar Al-Quran dulu, udah pasti tuh nanti idenya tuh ada aja deh gitu deh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Yang penting basicnya benar dulu gitu, belajar Al-Quran dulu. Itu pola yang bisa kita ulang. Gitu, Mas. Masya Allah. Mungkin tadi ini sekaligus juga menjawab, tadi ada pertanyaan mengenai, udah belum tadi ya, menginstal Al-Fatih di rumah ya Mbak Uti ya? Dengan Al-Quran kita mulainya. Oke, selanjutnya dari Faisal. Nah, Bang Faisal dari Bandung, Mbak Uti. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Masih dilema untuk strategi pendidikan anak. Nah, apakah sebenarnya itu isyarat untuk tidak menyekolahkan anak ke sekolah konvensional atau negeri, Mbak Uti? Waduh.
Mulai nih Kak, berarti pertanyaannya nih. again, ini kan sebenarnya masa generasi milenial makin mikirnya masih konvensional? Oh, enggak lah Wah, itu. ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya kan kalau kalau salah satu keunggulan dari generasi ini adalah mereka itu lebih berani mengambil resiko gitu ya. Wah, Mereka lebih berani untuk eh, bisa menghitung apa namanya, bisa menghitung untung ruginya gitu. Kalau saya sih enggak lah kalau misalnya kita memang masih harus ngikutin apa pola yang udah ada. Yang penting kan kita ngomongnya kan dari objektifnya dulu. Kita mau ngapain gitu. Baru nanti dibuat turunannya, baru nanti dibuat langkahnya. Kalau misalnya kita hanya ngikutin aja apa yang udah ada ya nanti jadinya ya kayak yang udah ada aja gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi iya, apakah isyarat untuk tidak menyekolahkan anak ke sekolah konvensional? Ayolah, kan kamu milenial. nangkep Mbak Uti. Ya. Baik, selanjutnya, oh ya mohon izin, jadi ini mungkin ada pertanyaan terkait sama politik. Tadi Mbak Uti Mhm. udah apa namanya kita coba skip untuk next Ya, sesinya Mbak Uti ya, mungkin di sesi ya 2. betul. Nanti untuk Bang Sandi saja ya. Ya, baik. Bang Dos, ada lagi? Oke, mungkin pertanyaannya sebentar tadi ini. Oh ya, ini ada beberapa yang terkait dengan apa sikap politik, nanti ke sesi selanjutnya ya. Mhm. Ya, mungkin ini pertanyaan nih Mbak Uti terkait dengan masih terkait dengan generasi Al-Fatih. Mhm. Kan sejarah berulang gitu ya Mbak Uti. Mhm. Artinya kalau melihat, let's say kita melihatnya di Indonesia Mbak Uti, kira-kira Mhm. kalau dari viewpoint Mbak Uti, harapan itu ataupun optimisme itu menurut Mbak Uti adakah Mbak di Ya. Indonesia Kalau nih Mbak? Kira-kira. kalau saya sangat optimis. Kalau teman-teman sering mendengarkan kajiannya Ustadz Salim Sila itu selalu dibilang bahwa Turki itu mantan. Mantan itu hanya indah untuk dikenang dan dijadikan Oke. pelajaran gitu ya. Iya. Dan dijadikan pelajaran. Jadi sebenarnya kalau memang teorinya, jadi sebenarnya gini, ini bukan perkara akan dipergilirkan pada siapa gitu selanjutnya, tapi masalahnya adalah siapa yang pantas untuk mendapat giliran itu. Bisa siapa saja gitu. Tapi kalau misalnya kita mau memakai teori bahwa pergilirannya itu selama ini tuh sekali-sekali gitu ya. Jadi sebenarnya ya sudah gitu. Ini tuh sebenarnya kita tuh challenge banget gitu. Ini tuh kesempatan Allah. banget kita karena kita tuh belum pernah dapat giliran. Yang paling penting adalah bagaimana memantaskan diri untuk menjadi giliran itu, mendapat giliran itu. Indonesia challenging banget gitu dengan kondisi seperti ini, amat sangat challenging gitu. Dan sebenarnya ya kalau teman-teman tahu salah satu keunggulannya orang Indonesia adalah karena kita itu memang tumbuh besar di negara yang sangat majemuk gitu ya. Tapi sebenarnya apa namanya? Jadi kita itu lebih luas gitu kalau orang bilang gitu. Tidak gampang untuk berseberangan. Jadi gini, kalau misalnya kita di luar negeri gitu ya, kita lagi berada di luar negeri, kita tuh kalau misalnya tahu orang-orang sholat di masjidnya orang India gitu, imamnya orang India, itu orang Pakistan udah pasti nggak akan mau ikut di situ. Ini sangat berbeda dengan orang Indonesia gitu, yang akan lebih diterima oleh banyak kalangan gitu, karena memang orang Indonesia itu lebih luas, lebih lentur gitu. Sebenarnya itu adalah sebuah kelebihan gitu. Jadi dengan kondisi kita yang akan lebih gampang untuk masuk ke sana ke sini gitu ya. Ini adalah sebuah challenge gitu. Bagaimana kita bisa mengenalkan Islam dengan cara yang sangat hangatnya orang Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa memenangkan peradaban ini tanpa perlu istilahnya itu apa ya, nggak perlu gebuk gitu, tapi memang dengan cara-cara yang sangat khas gitu. Tapi kalau saya memang yang pertama itu memang adalah cahaya hidayah, yang kedua adalah cahaya ilmu pengetahuan. Ini adalah generasi di mana orang itu tergila-gila dengan keduanya. Kalau misalnya kita itu memang menawarkan sesuatu yang apa ya, oleh masyarakat modern ini dianggap sangat canggih, sangat luar biasa, otomatis dengan sendirinya mereka itu akan mendekat. Kayak misalnya gini ya, dalam teori komunikasi itu kalau kita tahu dari pertama kali mesin cetak itu ditemukan sampai koran cetak itu establish itu butuh waktu 400 tahun. Lalu kemudian ketika beralih ke era media
elektronik, TV, radio itu butuh waktu sekitar 20 tahunan dari pertama kali ditemukan. Hmm. Di era sosial media itu hanya butuh waktu 2 tahun. Nah, nanti kalau setelah ini pasti akan lebih singkat lagi gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh yang diminati gitu, yang hal-hal yang memang akan membuat umat itu berbondong-bondong akan merubung gitu dengan sendirinya. Nah, ini sebenarnya yang celah yang bisa kita manfaatkan gitu. Silahkan Mas berikutnya. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin kalau diterusin waktunya nggak cukup nih Kang Dea. Ya, benar. Betul. Mungkin yang ini dari Mbak Nora nih, dari Aceh, dia silakan. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya, Mbak Mbak Uti, Ya, ini siap. karena waktu sebenarnya mau nanya kayak masih banyak nih Mbak Uti. Nanti kita set lagi ya Mbak Uti ya. Siap. Dari Mbak Nora dari Aceh Mbak Uti. Baik, apa yang membuat Mbak Uti sangat bersemangat dengan topik-topik sejarah atau peradaban Islam? Apakah memang merencanakan waktu dan budget jauhlah ke negara-negara terkait? Ya. Tentu udah ya Mbak Uti ya. Tadi kan Oke, jadi sebenarnya gini, kalau saya boleh cerita sedikit, jadi pada waktu itu saya itu Allah izinkan untuk pergi haji tahun 2006. Salah satu doa yang saya panjatkan pada waktu wukuf di Arafah adalah saya ingin diberi jalan untuk berada di jalan dakwah. Pada waktu itu rasanya seperti di awang-awang gitu ya, karena saya sebagai jurnalis, sebagai profesional kok kayaknya walaupun keluarga saya adalah keluarga pejuang di jalan dakwah, tapi kayaknya tuh saya itu jauh banget gitu. Saya juga nggak tahu gimana caranya pulang dari haji juga waktu berlalu gitu ya kok kayaknya, tapi doa itu selalu saya ulang-ulang gitu, tapi kok kayaknya masih jauh banget gitu sampai kemudian suatu saat jadi saya itu kalau akhir tahun saya melakukan umroh lalu kemudian setelah itu saya melakukan perjalanan ke mana-mana itu sudah saya susun dulu itu udah lama banget nanti kalau ceritanya jadi panjang dari umur 2 tahun soalnya. Jadi saya itu sudah diberi mimpi oleh saya sejak umur 2 tahun tentang kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang membuat terinternalisasi dalam diri saya suatu saat saya harus melihat bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi dan itu yang membuat saya selalu punya mimpi untuk bisa pergi ke Masjidil Aqsa. Nah, itu kemudian setelah saya pulang dari perjalanan itu kan saya men-share tulisan-tulisan saya di sosial media sampai salah satu publisher buku terbesar di Indonesia ingin membuat konten-konten Islam tapi bukan buku agama gitu ya. Nah ini ingin membukukan perjalanan saya. Saya sangat sambut dengan antusias karena sebenarnya gini, kalau saya hanya menulis buku sejarah dan peradaban Islam yang baca juga banyak, tapi nggak akan sebanyak kalau saya menulis buku traveling, buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Karena apa? Karena semua anak muda di seluruh dunia pasti pengen keliling dunia, itu udah pasti gitu ya. Nah dengan dikemas dalam bentuk buku traveling, audiensnya akan menjadi lebih banyak. Bahwa saya mengalokasikan waktu, budget dan seterusnya, buat saya ini Allah yang memperjalankan saya, bukan saya mengalokasikan. Saya membuat mindset gitu ya. Jadi setelah haji saya kemudian pergi ke Masjidil Aqsa, terus kemudian saya pergi ke Daulah Umayyah, kemudian ini iya betul gitu ya. Ada blueprint-nya tapi semata-mata 100% itu Allah yang memperjalankan. Bahwa kemudian ada kesempatan ini itu apa semua segala macam itu asal niat kita lurus, Allah akan berikan jalannya gitu. Enggak secara khusus kayak manusia gitu bahwa oke, saya harus nabung supaya saya bisa ke sini habis ini untuk ini enggak gitu. Mungkin kalau teman-teman mengikuti sosial media saya mungkin nanti bisa di-share ya Mas di slide terakhirnya itu setiap hari saya men-share tulisan-tulisan dan itu everything is for free. Saya sangat senang sekali ketika saya bisa memberikan wakaf literasi. Saya sangat senang sekali ketika apa yang saya tulis itu bermanfaat untuk banyak orang. Begitu. Masya Allah. Boleh di-share panitia slide terakhirnya Mbak Uti ya. Mungkin juga jadi bekal buat teman-teman nih untuk eksplor lebih lanjut. Boleh share. Oke Mbak Uti, ini Masya Allah. Pertama, kita dapat banyak pencerahan pagi ini. Mungkin dari kemarin itu kita bicara tentang gimana mengekspor diri. Tapi hari ini kita diajak jalan-jalan. Ya Mbak ya. Jalan-jalan tanpa meninggalkan tempat. Gitu. Mbak, baik closing statement dari Mbak Uti. Dari semua ini, kira-kira apa sih yang pengen kuncian dari mana? Mangga Mbak. Oke, jadi ini kan konteks saya hadir di sini kan sebagai jurnalis, sebagai Islamic travel writer. Saya ingin sampaikan pada teman-teman, saya ingin mengajak ke teman-teman, bolehlah teman-teman ini pengen keliling dunia gitu ya. Tapi kalaupun kalian mau jalan-jalan ke Eropa,
jangan lupakan ada Andalusia di sana. Masya Kalaupun Allah. teman-teman ingin ke Mediterania, jangan lupakan ada Istanbul di sana. Dan yang paling penting dari perjalanan kemanapun itu, setelah kalian mengunjungi Baitullah, berikutnya itu adalah Masjidil Aqsa. Saudara-saudara kita di sana menanti kita untuk mengabarkan pada dunia bahwa masjid itu aman karena Allah yang menjaganya. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Nanti next time lah kita arrange lagi, kita bisa bicara hal-hal yang lain lagi gitu. Karena ini Masya kan Allah. sifatnya kan benar-benar highlight semua diborong Masya hanya dalam Allah. beberapa jam gitu. Kita bikin ini ya, intens nanti berarti ya, Masya Allah, insya Allah. Siap. Oke, Mbak Uti terima kasih banyak. Ini ada beberapa pertanyaan yang sifatnya mau nyari buku Mbak Uti di mana, itu sudah Ya, disediakan. silahkan. Ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung beli Mbak Uti sudah menyampaikan di Gramedia Store ada, apalah nyebut merek ya Mbak Uti. Pesanan langsung di WA-nya, mohon izin saya bacakan. Bisa pesan di 08111, satunya 3 kali ya, 08111 606 111. Itu terus kalau khusus buku Journey to Aqsa, pemesanan melalui WA 08111 sama 606111 atau 0878 3959 0200. Begitu. Nanti Mas, saya juga kirimkan, nanti pilih deh beberapa pertanyaan, nanti saya akan kirimkan buku saya untuk hadiah untuk teman-teman ya. Wah, Masya Allah. Tadi saya nanya juga kan berarti kan tadi. Oke, siap Mas. Silakan, kan panitia yang milih siapa yang dapat. Oke. Baik, rekan-rekan semua, Masya Allah. Bang Daus, gimana perasaannya Bang Daus? Ya, kalau saya langsung mikir nih buat didik generasinya sih. Tanggung jawab. Iya. Oke tadi. Jadi nggak ada kata terlambat ya Mbak Uti ya? Siap, nggak ada kata terlambat Mas. Ya. Barakallahu. Baik rekan-rekan semua, tadi dari Mbak Uti, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, banyak pelajaran. Ini mungkin yang unik adalah sejarah, juga bahas parenting, juga bahas pengembangan diri Mbak, ya kan? Juga bahas, kita tahu apa aja yang dilakukan, how to-nya juga jelas gitu ya, self-help-nya juga jelas. Mbak Uti, terima kasih banyak atas nama rekan-rekan Weekend Talk dan para peserta Mbak Uti. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk bisa sharing di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi jariah untuk kita semua. Amin. Mbak, ini permintaan dari rekan-rekan, termasuk saya juga pribadi. Nanti mungkin boleh kita set lagi ya Mbak ya. Itu banyak. Siap. Terima kasih banyak Mbak Uti. Ntar kita lanjutkan. Siap. Anytime lah. Siap. Rekan-rekan, karena sudah pas nih masuk zuhur, kita akan close dulu. Ini sesi pertama. Rekan-rekan bisa stay tune ya. Insya Allah nanti jam 12:30 kita akan mulai lagi bersama Bang Arya Sandiuda. Beliau juga dari Istanbul begitu ya, PSG. Jadi ntar bisa ada yang hal-hal yang pengen teman-teman explore, dipersilakan. Seperti itu, Mbak Uti, mohon izin dari saya. Seperti itu Mbak Uti. Ya, terima kasih Mas. Sehat-sehat. Barakallah. Sehat selalu semua teman-teman. Amin. Barakallah teman-teman.